obatnya. Si kusut menduga obat itu membuatnya agar tetap bodoh. Namun menurut saya bukan itu tujuannya. Logikanya gini, sipir memilih orang tidak sembarangan. Tentu saja mereka sudah tahu karakter orang-orang di penjara itu, tapi kita lihat saja ke depannya bagaimana. Nah, si kusut kembali mempertanyakan tato milik Michael. Karena takut terbongkar, Michael berlalu pergi. Nah, di episode kali ini saatnya mengungkap apa itu racun manis. Terlihat di sini, arti kata cute poison diciptakan melalui rumus-rumus yang sangat kalian takutkan muncul dalam ujian sekolah. Di lapangan, Michael curhat kepada John bahwasannya ada masalah yang menghambat pelarian mereka, yaitu kusut. John tidak peduli hambatan yang Michael alami. Intinya, jika Michael tidak bisa membawanya keluar, maka John akan membunuhnya. You renege now, I'm gonna cut you. Dan inilah Prison Break. Miniatur Taj Mahal milik Pop hampir selesai, namun masih ada proses yang harus dilakukan. Sebagai ucapan terima kasih, Pop menawarkan bila mana ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Michael memanfaatkannya untuk memindahkan si kusut. Nah, di sini Pop tidak bisa sembarang mengganti teman sel, karena harus adanya faktor kekerasan atau seksual yang terjadi. Itu sudah aturan yang tidak bisa dilanggar. Tiba-tiba istri Pop datang. Istrinya ini sangat penasaran dengan orang yang ada di dalam ruangannya. Kebetulan sekali ketika istrinya akan masuk, Michael pun keluar dan mengeluarkan kata-kata yang sangat diharapkan oleh Pop. Alhasil, Pop sangatlah lega. Veronica kali ini berkunjung sebagai pengacara Lincoln. Dia menceritakan apa yang terjadi di luar penjara. Berikut Leticia yang menghilang. Bahkan Lincoln pun kaget karena masalahnya bisa separah ini. Nah, untuk membantu penyelidikan Veronica karena berhadapan dengan pemerintah, Lincoln menyarankan untuk bertemu dengan Ben Forsyth di proyek keadilan, yaitu orang-orang yang menangani kasus hukuman mati. Kabar gembira datang juga untuk Lincoln karena pertunangan Veronica dengan Sebastian batal. Di kamar mandi, Michael kembali dihantui oleh rasa penasaran si kusut tentang tatonya. Si kusut bahkan tahu tatonya itu berbentuk sebuah pola. Pop mulai berbicara dengan Bellick yang mempunyai wewenang tentang siapa yang menjadi teman sel narapidana. Bellick bahkan tidak terima jika Pop memperlakukan Michael secara khusus. Itu artinya Bellick juga tidak menghargai Pop. Oleh karena itu, Pop balik mengintervensi Bellick dengan jabatannya sebagai penerus kepala penjara dialihkan ke petugas lain. Kembali ke Sucre yang dikunjungi oleh Hector. Sucre kembali terancam posisinya di hati Mary Cruz karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam penjara. Otomatis Sucre dipaksa untuk berpikir keras agar bisa keluar penjara segera mungkin. Di ruang logistik, Michael mendapat bahan kimia yang dibutuhkan untuk menciptakan cute poison atau racun manis. Nah, cute poison ini terbentuk dari bahasa kimia yang terdiri dari cuposo. Cuso atau copper sulfate adalah tembaga sulfat, dan Po atau phosphoric acid adalah asam fosfat. Dan kedua bahan itu akan bereaksi keras bila dicampur dengan asam. Beruntung setelah dia mendapatkannya, datanglah si Bellick. Bellick yang mencurigainya menggeledah Michael. Namun Bellick keburu emosi karena Michael mengadukannya ke Pop. Nah, sekarang saatnya Michael menyingkirkan kusut. Saat kusut bercerita, dia membuang odol miliknya. Dan dia juga berkata pada John akan menyingkirkan si kusut bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Namun sebelum itu, Sin berpindah ke Sucre yang menelepon Mary Cruz. Dan ternyata Hector membuat informasi palsu bahwa Rita Saldana mengunjungi Sucre yang membuat Mary Cruz marah besar. Namun dengan level kebuayaan yang maksimal, Sucre dapat mengendalikan situasi. Tetap saja karena alasan waktu, Mary Cruz lebih memilih Hector. I'm sorry, I gotta go. Di luar penjara, Veronica akhirnya bertemu dengan Ben Forsyth proyek keadilan.
Akan tetapi, Ben Forsyth tidak bisa membantu karena saksi dan bukti tidak cukup. Hingga akhirnya, karena Veronica belum ada pengalaman dengan kasus hukuman mati, dia akan mencari dan mengumpulkan cukup bukti seorang diri. Dan Veronica meminta Ben hanya untuk mengarahkannya. Namun tetap saja dengan alasan sumber daya manusia yang sangat terbatas, Ben tetap menolaknya. Daniel ternyata membuntuti Veronica dan memberitahu Kellerman yang sedang menggeledah rumah. Kellerman menemukan foto mantan istri dan anak Lincoln. Kembali ke sel, Kusut yang kehilangan odolnya murang-maring sendiri. Di sepertiga malam, Sucre merasa sangat gelisah. Si Kusut mulai bertindak di luar batas. Karena rasa keponya itu, dia merobek baju Michael hingga terbangun. Si Kusut juga berkata di tato Michael terdapat sebuah labirin. Michael semakin takut arti tatonya itu dapat terbongkar. Kembali ke Veronica, dia mendatangi seorang polisi yang pada saat itu berada di TKP. Polisi itu bercerita, pada saat itu dia mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Lincoln yang sedang mencuci celana yang penuh darah. Veronica memperjelas karena di BAP, kesaksian polisi ini hanya menemukan Lincoln berdiri di kamar mandi. Tentu saja kesaksiannya sangat mempengaruhi hukuman Lincoln. Tak lama setelah itu, asisten Ben Forsyth yang bernama Nick Severin menghampirinya. Berbeda pendapat dengan Ben Forsyth, Nick Severin menawarkan bantuan untuk Veronica. Kembali ke penjara, Michael terus dibayangi oleh si Kusut. Tak lama, datanglah John membawa pilihan alat untuk menyingkirkan Kusut antara cairan atau pisau. Dan yang dipilih Michael adalah cairan. Nah, di sini si Michael ini sangat cerdas, dia berdalih hanya untuk menyingkirkan Kusut. Padahal cairan itu berarti banyak untuk pelariannya. Nah, si cairan itu akan digunakan sesuai penelitiannya sebelum masuk penjara. Lalu cairan itu dimasukkan ke dalam tempat odol tersebut. Jadi, dia mempunyai dua tempat odol, yang satu berisikan cairan kimia yang didapatkan di ruang logistik, dan yang satu berisi cairan yang didapatkan dari John. Dalam pembicaraan Veronica dan Nick, ada hal yang mencurigakan dari proses banding hukuman mati Lincoln. Yang dimana biasanya hukuman mati membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan banding. Namun di kasus Lincoln, 3 tahun saja sudah selesai. Nah, di balik itu ternyata ada pengaruh politis, karena mengingat Terence Steadman adalah kakak wakil presiden. Yang menjadi masalah adalah mengapa Lincoln sampai dijebak. Nah, isu yang berkembang sekarang adalah, jadi si Terence Steadman ini mengkampanyekan energi alternatif. Nah, jika sukses, maka banyak pihak yang berkaitan dengan minyak akan dirugikan. Lalu Nick menambahkan, jika saatnya kamu berurusan hukum dengan pemerintah, maka peluang untuk kemenangannya sangat kecil. Di lapangan, si Kusut ternyata sudah menyalin ingatannya tentang tato Michael ke dalam kertas. Karena keadaan, Sucre akhirnya kembali pada Michael dan meminta untuk diikutsertakan dalam pelariannya. Bahkan untuk sekarang, apapun yang Michael perintahkan, dia akan mengikutinya. Berpindah scene ke tempat persembunyian wanita yang memerintah dua paspampres itu. Kellerman memberitahu sejarah keluarga Michael Scofield kepada wanita ini. Bahkan hingga motif Michael untuk masuk ke penjara yang sama dengan Lincoln. Karena hal tersebut, wanita ini menyuruh dua agen itu untuk menyingkirkan Michael. Michael sangat terkejut karena tatonya bisa disalin Kusut dengan hasil yang persis. Bahkan si Kusut menyebutkan itu adalah sebuah jalan dan kemana tujuannya. Otomatis Michael semakin ketar-ketir dibuatnya. Semakin merasa terancam, Michael membenturkan kepalanya. Nah, ketika sipir datang, si Kusut mencoba mengungkapkan arti tato milik Michael. Namun, saat dibawa oleh petugas, dia berteriak itu adalah jalan ke neraka. Nah, benar kan sesuai yang saya perkirakan, obat itu tidak membuatnya bodoh, tapi untuk membuatnya pintar. Secerdas Michael pun bisa tertipu oleh Kusut. Lanjut. Akhirnya, Sucre berada satu sel lagi dengan Michael. Nah, sekarang kedua cairan itu dilarutkan ke dalam solokan di bawah rumah sakit.
Lantas, apa tujuannya? Kita bakal tahu nanti. Tak lama datang Sarah untuk mengobati luka Michael. Di sini Sarah mulai baper kepada Michael. Sekarang kita akan mendengar cerita yang sesungguhnya dari Michael. Pada saat itu, Lincoln datang ke garasi dan Terence Steadman ditemukan sudah tewas. Setelah melihat itu, Lincoln membuang senjatanya ke saluran air. Kemudian dia kembali ke apartemen. Dalam kondisi panik, tiba-tiba dia melihat ada celana penuh darah. Polisi pun tiba dan dia pun ditangkap. Veronica berkata, menurut kesaksian polisi sebelumnya, Lincoln mencuci celana yang penuh darah itu. Tangan Lincoln basah karena habis mencuci mukanya. Nah, yang menguatkan bukti adalah sidik jari Lincoln ditemukan di senjata yang ditemukan oleh polisi. Lalu, terungkaplah sebuah nama, yaitu Bo. Nah, si Bo ini adalah orang yang meminta Lincoln sebelum kejadian untuk mencoba beberapa senjata yang dirasa cocok. Nah, itu dia jebakannya. Faktanya bukan hanya untuk melunasi hutang $90.000, lebih dari itu si Bo ini mengancam akan membunuh anak Lincoln. Oke, langkah selanjutnya, Nick Ferrin dan Veronica akan menyelidiki salinan rekaman kejadian itu. Bersama Sucre, akhirnya Michael bisa lebih leluasa menjalankan aksinya. Terungkap di sini, cairan yang dilarutkan itu bertujuan untuk melelehkan pipa besi. Jika ada yang bertanya mengapa tidak melelehkan tempat odol itu, nah karena kedua cairan itu tidak dicampurkan. Langkah selanjutnya, untuk merobohkan dindingnya, Sucre diminta untuk membuat suara. Dan ini yang dia lakukan. Hingga akhirnya dinding itu bisa dirobohkan. Dan inilah yang ada di balik sel. Namun kabar buruknya, Kellerman yang datang ke rumah Daniel memberikan surat. Dan surat itu berisi Michael Scofield akan dipindahkan besok pagi.